Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan rahmatullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam jumpa lagi sahabatku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi ini kami akan mengkaji kisah-kisahnya Nabi Musa. Di dalam ketika Nabi Musa ingin sekali berjumpa dengan Tuhannya. Jadi di sini tidak saya bawakan ayatnya karena kisahnya Nabi Musa begitu tersohornya. Sudah banyak manusia yang mengetahuinya. Salah satunya contoh ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhannya secara live, secara langsung, dengan mata kepala Nabi Musa sendiri. Ketika Nabi Musa memohon kepada Allah untuk menampakkan Allah di hadapan Nabi Musa, maka Nabi Musa diperintah melihat ke gunung. Ketika gunung terkena sinarnya Allah saja sudah hancur, bagaimana mungkin Musa bisa bertahan bila menyaksikan Allahnya? Takkan mungkin Musa bertahan. Akan tetapi melihat gunung Tursina itu saja, Nabi Musa ketika itu pingsan. Dengan pingsannya Nabi Musa itulah makna hakikat bertuhan itu adalah ketika di dalam hati kita masih nyata wujud ketuhanan, kewujudan, kehidupan, kekuasaan, hawa nafsu kita di hati kita, selamanya kita takkan pernah berjumpa dengan Tuhan kita yang berkuasa atas kewujudannya, yang berkuasa atas kehidupannya, yang berkuasa atas kekuasaannya, atas seluruh makhluk ciptaannya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan zat Tuhan yang menciptakan diri kita?
Sementara selama ini di dalam hati kita, kitalah yang menjadi Tuhannya. Kitalah yang menjadi penguasanya atas kehidupan dan badan ini, atas seluruh syariat-syariat yang berlaku atas badan-badan ini. Lalu dengan cara apakah kita bisa menyaksikan Tuhan? Kita dapat bertemu Tuhan, pencipta diri manusia kita. Maka ada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu atau urat lehermu. Nah, ini maknanya ketika diri manusia kita masih merasa sebagai Tuhan yang mentuhani kehidupan dan badan serta apapun syariat-syariat yang kita kerjakan, seolah-olah kitalah yang berkuasa atasnya di dalamnya. Maka selamanya ketika kita masih merasa diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang berkuasa, diri kitalah yang mempunyai kehendak dan daya upaya, maka selamanya kita takkan pernah berjumpa dengan siapa yang lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri. Maknanya untuk kita berjumpa dengan siapa yang lebih dekat daripada diri kita sendiri dengan cara memutus urat leher atau memutus urat nadi. Artinya kematian. Setelah kematian kewujudan diri manusiamu di hatimu, ketika sudah kematian wujud hidupmu sudah mati di hatimu, ketika sudah mati wujud kuasamu di hatimu, ketika sudah mati wujud kehendak daya upaya dan ikhtiarmu di hatimu, maka wujudlah Allah yang berkuasa atas diri manusiamu di hatimu. Maka wujudlah hidup Allah yang lebih hidup daripada hidupmu di hatimu. Maka nyatalah wujud kuasa yang lebih berkuasa atas dirimu di hatimu. Jadi inilah yang lebih dekat daripada urat nadi kita. Ketika kemanusiaan sudah runtuh, ketika kerajaan manusia sudah runtuh, maka matilah manusia, iblis dan setan beserta sekutu-sekutunya. Maka diambil lagilah kekuasaan hak penuh oleh penciptanya. Maka nyatalah Allah sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh manusia. Maka inilah yang dimaksud memutus urat nadi, yakni mempersembahkan kembali kehidupan dan badan ini kepada Allah. Yakni ketika pingsannya Nabi Musa itu maknanya sudah tak teraku-akui di dalam hati Nabi Musa bahwa hidup dan badan ini milik Nabi Musanya. Ketika pingsan itulah pertemuan Nabi Musa dengan Tuhannya. Apa maknanya?
ketika Nabi Musanya sudah lengser kekuasaan Musanya di hatinya, ketika badan Nabi Musa lengser kekuasaan badan Nabi Musanya di hatinya, ketika sudah tiada hancur lebur keadaman Nabi Musanya di hatinya di saat pingsan, maka nyatalah Allah sebagai penguasa Nabi Musanya. Ini maknanya, bila di hati kita sudah tiada kewujudan, kehidupan, kekuasaan, dan daya upaya diri manusia kita di hati kita, sudah kembali bahwa sejatinya manusia itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahwa manusia itu hanya hamba yang tak bisa apa-apa, bisanya berapa-apa, bisanya berstatus siapa-siapa. Hamba ini hanyalah diperankan, diposisikan oleh Tuhannya. Jadi makna beriman dan bertuhan itu adalah ketika di dalam hati kita sudah kembali kepada keadamannya, yakni bahwa diri manusia kita sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah makna ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhannya di area Gunung Tursina. Jadi bagaimana caranya bertemu Allah? Maka hancur leburkanlah diri kemanusiaanmu di hatimu. Hancur leburkanlah wujud kemanusiaanmu di hatimu. Hancur leburkanlah wujud kehidupan manusiamu di hatimu. Hancur leburkanlah wujud kekuasaan dirimu di hatimu. Maka nyatalah seluruh sifat-sifat Tuhannya. Karena semua sifat-sifat selama ini kan sifatnya Allah, yang selama ini kita pakai, yang selama ini kita sandang, yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita sendiri selama ini. Wujud sudah kita akui wujud diri manusia kita. Hidup selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Kuasa selama ini kita akui sebagai kuasa diri manusia kita. Kehendak daya upaya selama ini kita akui sebagai kehendak dan daya upaya manusia kita di hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita berkedudukan di hati kita sebagai Fir'aun daripada sebagai Nabi Musa. Maksudnya adalah imannya. Kalau Fir'aun itu imannya sebagai utusan iblis dan setan, utusan hawa nafsunya. Sementara Nabi Musa adalah utusan Tuhannya, utusan Allah, yakni ketika di dalam hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itulah yang dimaksud utusan Allah, Rasulullah. Jadi Nabi Musa sudah dikuasai oleh Tuhannya daripada Musa berkuasa atas dirinya sendiri. Sementara Fir'aun lebih berkuasa atas dirinya sendiri, atas hawa nafsunya sendiri daripada kuasa Tuhannya. Inilah yang disebut Rasulul Nafsi. Jadi diutus oleh iblis dan setan yang ada di hatinya, yang bersekutu atas jiwanya.
Apa maksudnya? Hatinya selalu tidak percaya bila Allah itu bisa apa-apa. Hatinya selalu tidak percaya bahwa Allah itu bisa berstatus siapa-siapa. Jadi hawa nafsu selama ini tidak akan percaya bila yang bisa apa-apa adalah Allah. Mari kita buktikan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun ini bisa menyadarkan, membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saya sendiri dan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.